Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Puspita Miau. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di salah satu mall di Cirebon yang kebetulan lagi mengadakan bazar dan pasar malam ya. Ramai sekali teman-teman ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan coba membahas yang berhubungan dengan keramaian juga, yaitu ketakutan dan kecemasan berada di keramaian. Ya. Dulu saya juga mengalaminya, teman-teman. Sama, takut, cemas berada di keramaian itu. Ya, nggak bisa berada di keramaian tuh, maunya cepet-cepet pulang. Waktu itu, dan maunya tuh di rumah aja, ya. Jadi maunya berdiam diri di rumah, di kamar. Ya, jadi memang takut di keramaian atau takut beraktivitas, takut keluar rumah itu juga salah satu gangguan dari angsi. Pemicunya, penyebabnya diduga karena adanya gangguan pada saraf di otak kita. Dimana sebelumnya di video yang saya yang lain ada pernah disebutkan adanya hubungan antara saraf-saraf di sistem pencernaan dengan saraf yang berada di otak kita. Ya, jadi memang nyambung ya. Gitu. Jadi akibat dari asam lambung yang reflux lebih, lalu mengganggu juga saraf-saraf di pencernaan, ikut terganggu sensitivitas sarafnya, lalu nyambung ke saraf yang ada di otak. Nah, jadi diduga salah satu pemicunya kecemasan ini juga karena adanya gangguan saraf di otak, teman-teman. Ya. Tapi teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Semua gangguan-gangguan saraf tersebut bisa normal kembali, bisa pulih kembali, otaknya bisa beregenerasi kembali. Ya. Makanya itu dibutuhkan nutrisi, gizi yang seimbang untuk bisa membantu regenerasi sel-sel saraf yang terganggu. Juga bisa dibutuhkan dan dibantu dengan adanya konsumsi vitamin B kompleks, teman-teman ya, atau makanan-makanan yang mengandung vitamin B. Ada pertunjukan musik juga. Wow. Seru, teman-teman. Jadi gimana sih saya dulu waktu mengalami kecemasan ketika berada di keramaian? Jadi saya dulu itu karena keterpaksaan, karena keadaan yang mengharuskan saya beraktivitas di luar rumah, kan? Akhirnya saya beraktivitas di luar rumah, itu mengurus dan membawa ibu ke rumah sakit untuk kontrol. Ya. Karena keterpaksaan itu akhirnya saya harus keluar dari zona nyaman saya, harus keluar dari zona nyaman yang tadinya selalu nyaman berada di rumah. Saya mulai beraktivitas keluar dengan ditemani oleh kakak saat itu. Oleh kakak saya mulai beraktivitas. Jangan dibilang teman-teman, segala macam semua sensasi dari kecemasan berlebihnya itu nongol semua. Selama perjalanan saya di rumah sakit, sampai saya kembali lagi pun itu nongol, nggak ada nyamannya sedikit pun, teman-teman, nggak ada nyamannya, gitu ya. Tapi tetap dilakukan karena memang harus. Tapi justru dari situ, dari keterpaksaan itu, dari saya memulai keluar dari zona nyaman saya itu yang membuat saya akhirnya bisa mengambil kesimpulan
kan? Bahwa semua yang saya takutkan, semua yang saya cemaskan itu tidak terjadi. Bahwa kecemasan dan ketakutan saya berada di keramaian itu tidaklah membuat saya mati, teman. Tidaklah membuat saya pingsan dan tidaklah membuat saya digotong-gotong ke UGD. Ya, itu teman-teman. Apakah cukup sekali saya melakukannya, keluar ke rumah beraktivitas seperti itu? Enggak, teman-teman. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, semua itu masih dalam kondisi saya angsi, masih dalam kondisi saya ketakutan, tapi tetap saya lakukan. Nah, dan itu juga yang membuat menjadi semakin kuat, semakin yakin bahwa saya tidak apa-apa gitu. Jadi memang harus dibuktikan oleh teman-teman ya. Nah, jadi langkah-langkah apa saja nih bagi teman-teman yang mau memulai kembali beraktivitas di luar rumah, beraktivitas di keramaian? Pertama adalah minta ditemani oleh orang terdekat atau saudara yang mengetahui kondisi sakit kita. Jadi kita bisa merasa lebih tenang, temani. Lalu mulailah beraktivitas di lokasi yang terdekat dari rumah, bisa di tetangga, bisa di rumah saudara yang dekat dari rumah. Lalu mulailah beraktivitas dengan waktu yang singkat dulu. Tuh. Ini bisa dicoba dengan waktu yang 10 menit atau 15 menit dulu, gitu kan. Nah, lalu lakukanlah terus, diulang lagi dengan waktu yang lebih lama dan dengan jarak yang lebih jauh juga dari rumah. Tuh, jadi dilakukan terus cobanya. Dan tidak lupa bawa juga amunisi-amunisi yang bisa menenangkan teman-teman. Misal air hangat, lalu minyak gosok, lalu misalnya obat-obatan, ataupun herbal gitu kan, yang bisa bikin teman-teman tenang. Tuh. Ada cerita nih salah satu kawan saya, ya, dia masih angsi berada di keramaian, masih takut untuk beraktivitas di luar rumah, gitu kan. Dan yang bisa membuat dia tenang adalah dengan membawa obat alprazolam, penenang, gitu kan. Tapi dia memang sudah meyakinkan dirinya bahwa dia tidak mau mengkonsumsi obat-obatan penenang lagi. Tuh, dia cuma cukup pernah minum obat penenang tuh sekali atau 2 kali, gitu. Nah, jadi obat penenang itu, alprazolam itu hanya buat disimpan di dompetnya aja, teman-teman. Jadi cuma buat pegangan, gitu. Karena menurut dia itu membuat dia tenang. Dengan ada alprazolam di dompetnya tuh bikin dia bisa tenang dan bisa leluasa beraktivitas, walaupun tetap masih dengan adanya kecemasan dan ketakutan, tapi dia lebih tenang gitu dengan adanya obat tersebut di dompet, dibawa-bawa kemana-mana gitu. Jadi teman-teman juga bisa seperti itu ya, mencontohkannya seperti itu. Jadi cuma dibawa aja, nggak diminum obatnya kayak gitu. Nah, ya itu teman-teman. Jadi harus dibuktikan oleh teman-teman bahwa ketakutan dan kecemasan berada di luar rumah, berada di keramaian, berada di lingkungan luar, itu tidak akan membuat teman-teman mati, tidak akan membuat teman-teman pingsan, tidak akan membuat teman-teman dilarikan ke UGD, tidak. Ya, oke. Enak kok teman-teman. Seneng nggak ngeliat kayak gini rame? Seneng kan? Ayo, yang biasanya tadinya suka jalan, suka main, aduh pasti kangen deh. Kangen kayak gini lagi, aktivitas gini, ya kan? Ayo, lakukan kembali, ya. Jangan takut, jangan kapok untuk mencobanya. Harus dicoba lagi, gitu. Nah, lihat, seru banget kan? Hah? Berada di tempat seperti ini, bisa cuci mata,
ngelihat yang bening-bening, aduh asik gitu kan. Buat perempuannya nih, buat ibu-ibunya bisa kulineran ya, makan segala macam, bisa nge-mall, ngelihat baju-baju, wah ngelihat sepatu, ya enggak? Nah, ayo bangkit, aktivitas kembali, yuk mulailah sekarang juga, saat ini juga. Kalau nggak dimulai sekarang ini, kalau nggak dimulai saat ini, mau sampai kapan mulainya? Mau sampai kapan dimulainya? Mau sampai kapan berdiam diri di rumah terus? Tuh, mulailah melepas zona nyamannya. Ya, kalau teman-teman sudah berani memulainya, insya Allah teman-teman akan semakin mudah lepas dari angsinya. Ya, tentunya tetap dibantu dengan makanan yang bergizi dan yang mengandung vitamin B untuk pemulihan regenerasi sel-sel sarafnya. Oke, sengaja teman-teman saya syuting kadang ada kalanya tuh di tempat-tempat di keramaian, di luar, di outdoor gitu kan, untuk memberi motivasi semangat kepada teman-teman yang masih belum berani beraktivitas, juga untuk hiburan bagi teman-teman, nah, itu kan yang selama ini masih beraninya hanya di rumah saja. Oke ya teman-teman ya, mulai ya, dicoba lagi ya, mulai ya beraktivitas lagi ya, jangan takut ya, yakin teman-teman pasti bisa, udah banyak banget kok yang bisa kembali beraktivitas. Banyak, bukan saya aja, bukan 1, 2, 3 yang ada di YouTube, enggak, banyak ya. Udah ratusan ribuan yang udah bisa kembali normal. Oke. Saya ada grup WA teman-teman Jabodetabek, perwilayah Jabodetabek dan wilayah Ciayu Majakuning. Kalau Jabodetabek itu Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Alhamdulillah, kedua grup itu kita sering mengadakan kopdar, ketemuan. Nah, salah satu fungsinya dari kopdaran itu juga seperti itu, kan? Untuk membuktikan kepada teman-teman yang masih sakit, yang masih belum berani, ada musik, bahwa dengan beraktivitas kembali, dengan kita kumpul berada di keramaian, itu mempercepat kesembuhan, mempercepat lepas dari angsi, teman. Jadi setiap kopdar tuh selalu ada cerita teman-teman, dari teman-teman yang baru ikut gabung, kan, baru pertama kali ikut kopdar. Nah, dia belum mulai beraktivitas kembali, tapi kita support terus dan berangkat dengan ditemani keluarganya, saudaranya, juga berangkat bareng-bareng dengan teman lainnya yang sudah membaik, yang sudah sembuh juga, gitu kan. Jadi termotivasi. Walaupun dengan sensasi angsi yang nongol saat di perjalanan, saat di lokasi kopdar, tapi justru itu membuktikan kalau mereka baik-baik saja. Dan setelah bertemu kopdar dengan semuanya, dengan kita semua teman-teman se-Jabodetabek itu, bagi teman-teman yang baru gabung itu terasa luar biasa, lebih semangat lagi, merasa nggak sendirian, ternyata banyak yang sama, gitu kan. Dan setelah kopdar sekali, selalu menanti kopdar selanjutnya, teman-teman. Yuk buktikan, bagi teman-teman yang berada di daerah Jabodetabek, yuk bisa gabung dengan saya di
grup WA-nya. Dan juga bagi teman-teman yang berada di Ciawi Majakuning juga, ayo bisa gabung. Ya, insya Allah kita bisa kopdaran. Bagi teman-teman yang berada di daerah lain, silakan kumpulkan teman-teman yang satu daerahnya dan kopdaran, ketemuan, dan cukup dengan berdua, bertiga dulu, dan lalu kalau semakin banyak, semakin seru. Bisa sharing, bisa berbagi, bisa saling support. Oke. Bisa saling silaturahmi, berbagi kebahagiaan. Ya teman-teman ya. Jangan lupa ke tempat-tempat acara seperti ini nih juga bisa memicu hormon bahagia, ya nggak sih? Jadi hormon bahagia teman-temannya terpacu. Oke, ya. Oke, jangan takut untuk memulai kembali beraktivitas di keramaian. Ya. Teman-teman pasti bisa. Ya, yakinkan diri. Yuk, mulai dari sekarang juga, saat ini juga, jangan ditunda lagi. Ya. Sampai di sini video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.